Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu, hari Jumat, hari Jumat ini jam 3 kita mau bikin videonya. Jadi gue lagi ngapain? Ini kita lagi mau ngawinin. Jadi kalau kalian ingat, konten seminggu lalu ini jantan udah kawin 28 pasang, gagal 2 pasang, jadi 26 pasang. Nah, jantannya ini kita kawinin lagi. Jadi kalau misalnya kalian tanya, jantan kok nggak diistirahatin? Ini kita istirahatin 3 hari ya. Jadi 3 hari aja cukup untuk jantan itu istirahat total setelah kawin ya. Nah ini kita kawinkan lagi Jadi metodenya pakai penjodohan nggak pakai tetap pakai, tapi ini kita nggak langsung dikasih botol dulu soalnya ini lagi persiapan untuk settingan dulu. Nah ini jantannya nih. Ini jantannya, ini super ajib ya nih. Ini jantannya yang barongsai. Ini udah kita breeding seminggu yang lalu. Anakannya alhamdulillah padet-padet. Kalian bisa lihat konten kita yang seminggu lalu. Female-nya kita settingin kayak gini aja nih. Kalau kalian pengen lihat nih, kita female-nya pakai yang kayak gini aja nih. Jadi jantannya itu yang kayak gini nih. Kalau misalnya pengen lihat nih. Nih jantannya kita pakai yang seperti ini. Tuh. Kenapa kita pakai jantannya yang tebel, female-nya yang tipis? Karena settingan kalau kalian subscriber lama dari tahun 2020 sampai bukan 2020 sih sebenarnya dari 2018-17 kita settingan indukan itu udah settingan tebal tipis, jantannya tebal, betinanya tipis. Atau sebaliknya, jantannya tipis, betinanya tebal. Nah, contoh settingan seperti ini Ini gokil, gurih. Jadi kalau misalnya buat induk insya Allah yang terbaik ini Jadi kita juga settingin. Nah, ini ada 20 pasang lebih. Jadi kita target 100 pasang tapi ini belum semua. Jadi kita settingin dulu biar nanti kita langsung lanjut settingan lagi yang lain karena female alhamdulillah di atas udah full telur semua, udah siap. Jadi kita lagi prepare. Nah, ini ada multicolor. Jadi multicolor juga kita breeding tuh. Alhamdulillah udah full telur banget. Ini jantannya kemarin bagus, jaga burayak jaga bureknya bagus banget. Terus kita lagi mau kawinin lagi. Ini ada multiland guardian, terus ini ada barongsai juga. Jadi kalau misalnya multiland guardian kita tabrakinnya sama ini female-nya nih. Tuh. Female-nya kita tabrakin sama ini, terus yang multiland guardian tadi nih. Ya yang barongsai tadi kita kawinin ini salah nih. Jadi ini female barongsai juga, ini kita tabrakin sama di sini Jadi settingannya ini kita kawininnya itu nggak inbreed Jadi kalau misalnya kalian tanya ini inbreed nggak sih? Kita nggak inbreed Kalau misalnya kalian tanya kenapa nggak inbreed? Kita pernah inbreed eksperimen. Jadi kalau gue pengen tahu kenapa inbreed itu katanya kurang bagus. Ada yang bagus, ada yang enggak. Gue inbreed jujur aja gue inbreed FCCP Galaxy. Pas lagi panen-panennya apa yang jadi? Kagak ada dasinya bener-bener suwe. Kagak ada dasinya. Dasinya ada cuma 1 biji doang. Udah gitu kalaupun ada dasinya pendek banget Udah gitu cuma capek doang. Ikan gak kejual. Itu tahun 2018 awal. Jadi makanya kita nggak pernah inbreed lagi dari situ Nah ini ada multicolor. Jadi kalau misalnya kalian tanya berarti kawininnya kawin apa dong ini? Ini kawin satu induk ya satu induk, satu genetik beda indukan. Jadi yang sering gue bilang kalau misalnya satu induk beda indukan, dia itu berarti misalnya kayak manusia mah dari generasi ke generasi itu nyambung Jadi istilah kata masih anak cucu cicit nenek itu nyambung terus ke depan ya. Jadi itu yang gue pakai untuk indukan breeding ya. Jadi alhamdulillah anakannya aman, kagak ada yang trouble. Kenapa? Karena memang dari pengalaman gue pernah inbreed ya jong juga Jadi kenapa gua nggak pakai inbreed lagi? Karena memang lebih banyak mudorotnya daripada bagusnya. Kalau ada yang bagus, saya inbreed bagus anakannya, berarti rezekinya bagus di saya kurang bagus. Nah, jadi beda-beda rezekinya Jadi kalau saya nyari yang pasti aja daripada capek doang kita inbreed terus hasilnya kurang bagus, makanya kita nggak mau inbreed lagi Jadi itulah kenapa kalau misalnya kalian tanya kita nggak pakai inbreed lagi, karena memang hasilnya kurang maksimal Jadi kita cuma dapat capeknya doang. Jadi capek doang tuh istilah kata nggak dapat hasil dari anakannya. Jadi ya udah, jadi sekak aja di situ Jadi kita nggak mau lagi. Jadi kalau kalian lihat di YouTube atau di Instagram atau di Telegram itu pasti gue sering bilang ini satu genetik beda indukan, genetiknya itu sama. Misalnya genetik ini ini genetik HM multicolor, terus satu genetik ini dia bawa genetik Nemo. Nah kalian bisa lihat ya nih kita zoom ya nih tuh, ini HM multi Nemo, ini udah kita crossing ke Nemo sama multi.
Jadi ini kawinnya itu female-nya juga sama, kawinnya satu genetik. Terus kalau yang ini juga sama, ini yang red. Kalau yang red ini dia HM Multi Land Guardian. Female-nya kita pakai yang kayak gini nih, sama. Yang female-nya multicolor, jantannya yang Land Guardian. Terus yang ini belum ada female-nya, kita lupa bawa. Terus yang ini sama, ini Multi Land Guardian tuh HM. Jadi ini yang sering gue bilang, kita kawinin itu satu genetik beda induk. Kenapa? Karena biar dia itu nggak kena inbreed. Jadi kalau misalnya inbreed gue udah ngalamin dulu, jadi gue nggak mau inbreed lagi. Jadi pengalaman yang dulu aja udah cukup lah, daripada nanti kita inbreed nggak ada dasi, bantet segala macam, dan itu bisa menyebabkan ke bayar gue juga nanti bisa trouble. Kenapa? Karena pasti nanti hasilnya kurang bagus. Jadi gue pengen bayar itu bisa mendapatkan hasil atau value di anakannya, bukan cuma rejekan doang kalau misalnya di breeding, tapi lu bisa juga dapat rezeki di ikan cupang. Nah, ini nanti kita botolin, nggak dibotolin ini, nanti kita botolin juga ini. Kenapa? Karena sekarang ini lagi proses settingan dulu, kita cekin lagi, jadi biar pas atau enggak, ada yang kurang, ternyata kurang female-nya. Jadi kita mau dimasukin ke botol dulu female-nya, karena kalau kalian lihat nih tuh, ini udah digigit-gigit, artinya jantannya ada yang galak tuh. Ini alhamdulillah jantannya udah kawin kemarin, seminggu yang lalu, anakannya banyak-banyak. Kalau kalian pengen lihat anakannya ini nih. Ini anakannya yang lagi mau kita kawinin lagi tuh. Ini anak-anakannya tuh. Ini anak-anakannya, ini anak-anakannya. Jadi anakan ini udah umur seminggu, alhamdulillah. Ini kontennya ada di YouTube gua seminggu yang lalu, yang 28 pasang jadi semua, yang gagal cuma 2, alhamdulillah. Jadi jantannya kita kawinin lagi. Ini belum selesai, kita mau ngawinin lagi, jadi belum kelar. Karena memang kita mau ngefullin ini biar langsung full 100%, baru kita bikin kolam yang di bawah. Jadi yang di bawah mau kita bikin kolam terpalnya juga. Jadi kan ini tuh kolam terpalnya ini panjangnya 2 meter, terus lebarnya 1,5, tingginya 40. Nah, kita mau bikin di bawah. Jadi yang kolam nila itu kita bongkar. Kenapa kita bongkar? Karena itu nggak ada lahan lagi. Jadi cuman ada lahan itu aja, makanya kita ya udah maksimalin yang ada aja. Karena petani gue udah off, udah nggak main ikan lagi. Jadi rehat dulu, nanti main lagi kemungkinan tahun depan. Jadi sekarang ngurus kerjaan dia yang utama dulu. Makanya kita bongkar kolam nila, kita bikin nanti ini. Jadi kapasitas ini kita akan tambah di bawah. Kenapa di bawah? Karena ini lantai 2. Kalau misalnya di atas kurang nyaman gitu. Kenapa? Karena untuk ngurasnya itu di atas itu agak ribet, air kemana-mana ngeluber. Jadi kita nyari yang enaknya aja di bawah. Nanti kita sekalian bikin kolam untuk kutu air di bawah. Mau kultur lagi. Ini juga anakan cupang semua. Sekarang yang di sini anakan cupang semua. Mau yang kesana juga sama, anakan cupang semua. Makanya kita mau ngebreed total lagi biar ngefullin. Nanti kalau ini udah full, kita langsung ngebreed yang di bawah. Jadi kita akan ngebreed kemungkinan sore ini sekitar 50 pasang ya, atau 30 pasang paling sedikit. Jadi biar langsung maksimal full lah. Nanti kita lanjut lagi, kita mau botolin dulu karena ada female yang dikejar-kejar tuh. Makanya kita mau proses penjodohan aja. Female-nya kita jodohin dulu. Besok kita gabung langsung. Nah, ini kita lagi proses pemilihan induk ya. Dari yang toples kita pilih udah 8. Ini kloter kedua naik, jadi ini persiapan breeding lagi. Dan ini jantannya kita kasih lihat settingannya juga ya. Jadi settingannya benar-benar kita kasih lihat. Yang penting kalau misalnya pengen serijekannya di kita, genetiknya itu udah duduk. Terus yang kedua settingannya harus pas. Nah, jantan ini tebal. Sering gue bilang kalau tebal kayak gini, jangan dihajar sama tebal. Kenapa? Nanti kalau misalnya dia jadi ya, atau bisa dibilang settingannya tebal sama tebal, anakannya pasti jadi koi tetap. Tapi nanti kalau misalnya udah size S plus, dia nutup ke pensi dia, jadi cepat banget nutupnya. Nah, makanya settingannya tuh tebal tipis kayak gini nih tuh. Jadi kayak gini aja udah cukup. Yang penting apa? Kuncinya genetiknya sama. Jadi wajib genetiknya sama. Maksudnya itu dia seriannya sama, genetiknya sama, tapi beda indukan. Kalau satu inbreed, satu induk ya dikawinin, kita nggak berani lagi. Karena apa? Karena udah banyak banget case yang kita pernah pengalaman. Ternyata anakannya nggak ada dasinya, badannya bantet kayak gitu. Jadi kita menghindari itu. Nah, ini juga sama. Ini yang red barongsai series yang kedua. Jadi series yang kedua kita variasinya itu yang dominannya lebih merah, permintaannya untuk barongsai yang merah.
Nah ini female-nya tuh, female-nya udah enak banget. Jadi kita hajar sama yang jantannya itu yang bener-bener merah kayak gini. Mohon maaf ya kalau suara gue sedak, soalnya mohon maaf gue memang ada dahak yang nggak hilang-hilang gitu, jadi mohon maaf banget ya. Nah ini udah full telur ini ya. Nah ini juga female-nya ini udah full telur banget, udah gendut tuh. Ini female barong. Kalau female-nya tebel kayak gini nih. Tadi kan jantannya tebel, sekarang female-nya tebel nih. Nah, female jantannya pakai yang mana? Pakai yang ini Jantannya pakai yang kayak gini nih, yang tipis. Nah, ini seperti ini Nah, seperti ini. Jadi jantannya pakai yang kayak gini aja nih, yang barongsainya tuh. Tabrakin sama female yang kayak gini. Tuh. Ini masih ada 2 lagi di atas sudah kita settingin tadi sore lah, jadi ini masih ada lagi, jadi kita pilih dulu karena ini menjelang maghrib juga, jam 6 posisinya. Kita belum selesai karena tadi ada kerjaan juga, karyawan libur karena sakit. Jadi karyawan tuh udah libur udah 2 hari minggu ini, dari hari Senin. Dari hari Senin nggak masuk karena sakit katanya. Jadi kita ngehandle dulu sendiri ini jadi agak keteter, tapi ya nggak apa-apa karena sebelum ada karyawan kita emang sendiri solo seller, breeder juga, jadi udah nggak kaget. Tapi kalau yang belum bisa, kalau ikan sebanyak ini sendiri bisa kelimpungan. Nah ini sama tuh ini yang red barongsai ini kesini nih. Nah ini udah selesai nih. Ini udah selesai, jadi ini udah kita bawain tuh, udah mau gelap emang ini mau maghrib jam 6, jadi kita mau prepare ke maghriban. Jadi udah selesai, tinggal kita bawa aja, tinggal kita tuang tuh. Kalau mau dibawa ini airnya disurutin biar nggak berat, sengaja airnya dituang tuh. Ini yang udah kita settingin tuh, jadi ini udah settingan, alhamdulillah. Jadi kalau pengen untuk settingan Galaxy Multi terus paket ya, lebih baik paket ambil induk 2 juta 3 pasang. Jadi kalau 2 juta 3 pasang itu kita settingin kayak gini indukannya. Settingannya sama kayak gini. Jadi jatuhnya tuh yang harusnya kita breeding di farm Galaxy Koi Indonesia, tapi di breedingnya di tempat kalian. Simpelnya kayak gitu. Dan untuk paket induk 3 juta 2 juta 3 pasang itu udah harga terbaik ya. Harga normalnya itu sepasang di atas 750 sampai 1 juta sepasang. Tapi kalau 3 pasang 2 juta ya untuk 3 pasang. Itu settingan plus. Nah, nanti anakannya panen bisa kita bantu. Jadi tenang aja. Jadi buat yang bingung. Nah, ini udah selesai. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 plakat yang di atas sudah selesai. Terus masih ada female-nya Jadi female HM-nya itu kita butuh 4 ekor Ini udah selesai. Ini yang RKC juga udah kita kuras semua. Jadi kalau pengen jenis yang lain langsung ke Instagram kita aja di promo support. Harganya murah cuma 50 ribuan sampai 100 ribuan di IG Instagram promo support, bukan di promo support ya, Instagram di calon cuan. Jadi calon cuan itu khusus promo untuk harga 50.000 sampai 100.000. Nah ini HM yang udah full telur juga, kita butuh 4 ekor karena di atas sudah kita jantannya udah kita siapin, tapi female-nya belum siap Nah jadi kita pilih dulu ini. Jadi jantan ini female-nya 1 ekor, terus kita butuh 3 ekor lagi female HM yang udah full telur. Nah ini dari sini tadi udah kita kuras ini tuh, sengaja kita kuras biar gampang proses pemilihannya, karena memang kalau nggak dikuras agak susah pilihnya tuh. Ini female-nya alhamdulillah udah endut-endut. Nah ini kita dapat 4 ekor, kita bawa ke sini. Terus ini kita ngambil yang dari sini karena ini ada cacingnya. Jadi cacingnya itu sengaja kita banyakin, jadi biar female yang lain kalau belum makan tinggal kita tuang aja ke sini. Jadi alhamdulillah kemarin kita beli cacing 3 liter langsung habis
Kalau misalnya ikan pool di atas yang udah burayak tuh gede semua, terus misalnya dia udah gede semua, itu kita butuh 5 liter ya sekali ngasih makan doang. Itu pun 5 liter nggak cukup, bisa nyampe 8 liter sehari. Kalau misalnya ikan udah gede semua ya, perkiraan 3 bulan lagi kalau lancar, bisa-bisa kita butuh 3 liter 8 liter sekali makan doang itu sekitar 8. Sekarang harganya 25 naik yang biasa kita beli di sana. Jadi harganya udah nggak 20.000 lagi, tapi harganya 25 naik. Jadi kalau 25 kali 8 liter udah ketahuan tuh berapa. Gua nggak 8 kali 2 aja 16. Terus 5 kali 8 aja 40, 200 lah, sekitar segitulah sekali makan tuh. Jadi cacing juga naik ya, alhamdulillah. Yang penting ikan makan aja. Kalau kita mah yang penting ikan makan. Kalau misalnya cacing naik ya, moga aja ikannya lancar, rezekinya lancar, bisa buat beli cacing lah, intinya kayak gitu. Terus bisa bayar karyawan, bisa ngasih rezeki ke yang lain, kayak gitu aja. Jadi kita mau naikin dulu ya, nanti kita kelar di atas kita kasih lihat buat juga nih.